Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praobservasi dalam supervisi akademik. Saat ini saya sudah bersama salah satu guru inovatif di SMK 6 Seluma, yaitu Ibu Dian Novarina, SPD MPDSI, yang saya akrab dipanggil Ibu Nova. Ya, selamat pagi Ibu Nova. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiknya. Semangat. Ya, semangat. Siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran, Bu ya? Insya Allah siap. Iya. Jadi di hari ini nantinya rencananya akan mengajar di kelas berapa, Bu? Oke, sesuai jadwal ya. Iya. Nanti saya akan mengajar di 10 DKV. 10 DKV. Mata pelajaran Project IPAS. Project IPAS, Bu ya? Iya, Project IPAS. Nanti untuk pembahasan atau materi yang akan diajarkan apa, Bu? Oke, kebetulan ini masuk pertemuan pertama setelah sumatif tengah semester. Oh, iya, Jadi masuk ke bab energi. Ya, masuk ke bab energi. Bab energi. Jadi untuk tahap awal ini saya akan memulainya dengan membahas tentang apa itu energi. Apa itu energi? Macam-macam energi. Iya. Ada dua, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Jadi nanti anak-anak mengenal jenis-jenis energi, lalu apa saja contohnya, lalu bagaimana dampak penggunaannya, hingga mereka bisa menganalisis bagaimana sih cara memecahkan kelangkaan energi ya. Jadi tujuan akhir nanti dalam pembelajaran yaitu bagaimana mereka bisa menganalisis dan mengetahui ya, Bu ya, energi bisa terbarukan atau dan tidak terbarukan, seperti itu, Bu ya. Kira-kira dari pembelajaran ini nanti area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa, Bu? Oke, untuk area sebenarnya saya lebih ingin memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dari anak didik saya. Yeah. Jadi kita kan selalu berefleksi ya, dari pembelajaran sebelumnya itu nampak pembelajaran jika hanya menggunakan satu strategi atau satu strategi disamaratakan untuk semua murid ternyata tidak efisien juga. Karena setiap anak itu memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Jadi saya mencoba melakukan analisis diagnostik itu sebelumnya. Jadi untuk mengetahui apa saja gaya belajar anak didik seperti itu. Dari kelas 10 di kafe itu ternyata gaya belajarnya sangat bervariasi, dari ada kinestetik, ada malah yang gaya belajarnya itu multi ya, 2 gaya belajar. Tapi ada satu gaya belajar yang dominan. Jadi gaya belajar dominan ini yang saya menjadi pedoman saya untuk nanti menyusun kegiatan. Jadi nanti ada LKPD gitu ya yang digunakan. Jadi itu nanti sudah berbasis gaya belajar, jadi sudah sesuai kebutuhan gaya belajarnya. Yang kinestetik dan kinestetik dan auditori, mereka kan suka bergerak dan suka mendengarkan. Jadi nanti saya sudah siapkan LKPD-nya, itu nanti mereka saya minta wawancara gitu ya. Seperti itu ya. Ya, untuk yang untuk visual karena mereka suka melihat sesuatu yang menarik, mungkin membaca, jadi mereka tetap di kelas dan mengerjakan diskusi dengan LKPD yang sudah di dalam kelas dengan menggunakan LKPD yang sudah disiapkan, Bu ya. Iya, Pak. Ya, jadi intinya pada area pengembangan yang hendak Ibu capai ini karena Ibu ingin memenuhi berbagai atau gaya belajar yang dimiliki siswa, karena harapan Ibu agar siswa ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama seperti itu ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ya. Jadi kira-kira ada strategi yang disiapkan lain tidak, Bu? Seperti apa dalam pembelajaran untuk memenuhi itu? Strategi ya. Strategi yang pertama tadi diferensiasi. Diferensiasi ya. Strategi diferensiasi. Lalu yang kedua juga karena ini anak-anak kan sudah di era digital ya, mereka sangat erat dengan HP, gadget. Mereka juga sudah terbiasa bermain game. Jadi saya mencoba memasukkan atau memanfaatkan media-media digital seperti penggunaan menti.com, Padlet, dan juga kuis Kahoot ya, agar pembelajaran bisa menyenangkan, menarik seperti itu, agar anak tidak boring dan juga mereka tidak dijauhkan dari gadget, tapi malah gadget itu digunakan dalam pembelajaran. Dimanfaatkan lebih dimanfaatkan dalam sebuah pembelajaran tersebut seperti itu. Jadi strategi yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran ini nanti memang mengikuti zamannya mereka ya, Bu ya.
Jadi divariasikan menggunakan Quizizz, Kahoot dan yang lainnya seperti Padlet seperti itu ya Bu Lizzy. Oke Bu, mungkin pertanyaan di pra observasi ini itu yang perlu saya ketahui terlebih dahulu sebelum nanti saya melihat secara langsung nih bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas Bu ya. Oke. Nanti rencananya jam keberapa? Jam pertama Bu? Atau jam kedua kayaknya Pak ya. Jam kedua. Oh, iya. Oke Bu, selamat melaksanakan pembelajaran di kelas. Izin saya nanti memperhatikan, tapi ini bukan menggurui atau memberikan sebuah tekanan Bu ya. Saya anggap saja saya tidak ada dalam kelas Bu, seperti itu Bu. Jadi izinkan saya untuk di dalam kelas ya. Terima kasih Bu Nova, selamat melakukan pembelajaran. Tadi kegiatan pra observasi yang saya lakukan terhadap Ibu Dia Novarina atau yang saya panggil Ibu Nova. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang akan saya lakukan pada Ibu Dia Novarina yang kemarin sudah saya mengamati pada beliau pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi selamat pagi Bu Dia Novarina sebagai guru yang diobservasi, dan di sini juga hadir pengajar praktik Ibu Herlika. Selamat pagi Bu Herlika. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, ini ke Ibu Nova nih, Ibu Nova. Dari kemarin kita sudah melaksanakan dan saya sudah mengamati Ibu Nova mengajar di kelas nih Bu. Dalam pembelajaran kemarin, kira-kira dari yang Ibu lakukan sudah seperti apa Bu? Atau bagaimana yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Oke, terima kasih Ruby untuk pembelajaran kemarin ya. Tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran pasti kita sudah merencanakan ya. Dan dari apa yang sudah saya rencanakan, menurut saya sudah sesuai lah dengan apa yang tahapannya sesuai dengan yang modul seperti itu. Dimulai dari pembukaan itu ada pertanyaan bagaimana keadaan ya, kondisi fisik dan emosional anak, lalu dilanjutkan dengan saya selipkan ice breaking juga. Lalu yang untuk strategi yang digunakan kemarin saya menggunakan diferensiasi proses itu berdasarkan gaya belajar. Sudah dianalisis, diagnostik di awal ajaran seperti itu. Dan dilanjutkan juga dengan di kegiatan penutup ada refleksi seperti itu, dan di penutup juga asesmen formatifnya berupa kuis. Dan saya lihat dari proses yang telah berjalan itu anak-anak nampak aktif ya, nampak antusias, dan sudah muncul walaupun hanya beberapa orang. Proses perhatikan itu ada bagaimana mereka mulai berpikir kritis ya, untuk jawaban-jawaban yang mereka dapatkan, mereka tanyakan kembali, kok seperti ini ya Bu, kenapa seperti ini ya. Jadi itu kan sudah ada muncul berpikir kritisnya di sana. Jadi dari rencana-rencana awal yang Ibu Nova rencanakan sudah ya kita katakanlah secara menyeluruh sudah tercapai ya Bu Nova ya. Menurut saya ya. Tapi ada tidak kendala atau hal yang menjadi sebuah kekurangan Bu Nova nih di luar dari perencanaan yang kata Bu Nova secara keseluruhan sudah tercapai dari proses pembelajaran yang Ibu Nova lakukan kemarin? Oke, untuk kendala ya, paling dari itu kalau saya lihat bagaimana keaktifan murid yang mungkin belum terlalu maksimal. Keaktifan ya? Cara terutama di komunikasi Pak. Di sana yang nampak anak-anak hanya beberapa saja yang muncul gitu ya, untuk berani berpendapat, berani berargumen, berani presentasi. Sementara masih ada beberapa yang masih kurang fokus dan main-main seperti masih main-main saat presentasi ya mereka masih
tertawa-tertawa. Tapi kan kita kembali lagi kan, Yeah. kembali lagi berpikir bahwa setiap anak kan pasti punya keunikan ya. Yeah. Mungkin itu cara mereka untuk menyampaikan ekspresi mereka seperti itu. Paling untuk selanjutnya gitu ya, saya sepertinya butuh strategi lain deh, bagaimana bisa gimana ya, agar anak-anak itu paling tidak mayoritas mereka berani menyampaikan pendapat, berani untuk maju ke depan dan agar mereka lebih fokus belajar. Jadi yang saya tangkap di sini ya, secara garis besar kendalanya hanya di keaktifan siswa, sebagian keaktifan siswa di bidang komunikasi. Ada beberapa siswa yang memang belum berani untuk memberikan pendapat atau mengajukan pendapat atau memberikan tanggapan terhadap pembelajaran seperti itu ya. Ini Bu, yang kedua, kalau dari aspek pengembangan yang kita rencanakan kemarin nih Bu, pada saat pra observasi, kira-kira sudah tercapai belum ruang lingkup yang Ibu harapkan Bu, dari area pengembangannya? Kalau dari area pengembangan, menurut saya sudah tercapai ya, itu sudah tercapai dari penerapan strategi, lalu tujuan pembelajaran tercapai. Bagaimana anak bisa memahami materi, lalu dibuktikan juga dengan saat asesmen formatif mereka mayoritas menjawab banyak benar semua ya. Hanya ada beberapa saja mungkin yang kurang keliru karena kurang fokus ya. Saya dari tujuan pembelajaran sudah tercapai, keaktifan anak sudah muncul gitu ya. Dan juga pengelolaan kelas yang sudah bisa dikelola, paling di bagian wawancara. Di bagian wawancara ya. Kemarin kan saya ada kegiatan wawancara itu anak-anak luar kelas. Nah paling nanti di sana yang di dalam kelas kan itu saya lepaskan ya, karena saya harus fokus ke wawancara lalu kembali lagi. Jadi ada terbagi fokus ya pada saat Ibu pembelajaran, karena harus keluar, setelah itu ada yang masih di dalam kelas seperti itu. Jadi pantauan dalam pembelajaran mungkin lebih ditingkat ya, kurang boleh. Ini kalau boleh tahu nih, kalau misalnya kita katakanlah skala ya 1 sampai 10 dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira posisi yang sudah tercapai atau posisi Ibu, pencapaian Ibu dalam pembelajaran itu dari skala 1 sampai 10 posisi berapa? Menurut saya posisi 8 sudah. Sudah 8 ya. Berarti hampir maksimal loh. Ya. Memang setelah saya amati mulai dari pra observasi, setelah itu observasi pembelajaran di dalam kelas, memang apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu targetkan kemarin dalam pengembangan memang sudah melalui proses-proses yang memang seperti yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi setelah itu kalau dari untuk kendala dan keaktifan, tadi Ibu tadi mengatakan ada kendala keaktifan, kira-kira rencana ke depannya apa yang Ibu rencanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan keaktifan siswa ini agar mereka berani ya dalam komunikasi walaupun tidak spontan nih, mungkin bertahap seperti itu. Saya ada rencana untuk ada strategi mungkin tetap kelompok ya. Tetap kelompok. Tapi nanti anak-anak akan saya bagi kelompok dan mereka menyiapkan bahan presentasi, lalu ada kelompok lain yang akan berkeliling seperti itu. Jadi mereka di sana mereka bisa membaca materi yang ada disampaikan oleh kelompok itu. Lalu mereka juga bisa bertanya di sana. Ya harapannya mereka terlatih lah untuk, mungkin kalau presentasi mereka agak kurang berani karena mungkin dilihat oleh guru, jadi kesannya takut salah gitu ya. Tapi kalau mereka dibagi kelompok dan mereka diberi kebebasan untuk berargumen di sana, memberikan masukan kepada temannya, mungkin ada harapan mereka akan lebih percaya dirinya ya. Karena kalau misalkan presentasi ke depan kan masih malu ya masih malu, takut salah ngomong seperti itu, selainnya apalagi seperti itu. Jadi berikan kebebasan, jadi lebih memberikan kebebasan agar keaktifan ini mungkin muncul ya Bu ya. Secara dulu kita kan hanya kita mengamati saja ya.
mereka bisa lebih santai lah untuk beradu dengan temannya kan. Ya. Tidak takut ini nanti dinilai guru atau seperti apa, walaupun kita sebenarnya tetap mengobservasi, tetap menilai, tapi tidak terlalu muncul karena kita kan melihatnya ada karena mereka fokus dengan berkeliling dan mencari materi, jadi mungkin dalam pikirannya untuk takut dinilai salah. Ya biar anak lebih percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri anak ya. Kalau dari metode atau strategi lain ada tidak kira-kira untuk meningkatkan itu? Atau ibu punya strategi pembelajaran? Kalau kemarin kan ibu menggunakan berbagai media nih, saya lihat sudah sangat bagus sekali media. Atau ibu punya strategi lain atau metode lain di ada sebenarnya pembelajaran lain? Saya pernah membaca di berbagai praktik baik orang lain ya. Saya lihat di status WA dan kita ada window shopping kan. Window shopping itu kan anak-anak berkeliling. Mungkin hal yang itu bisa saya coba nanti untuk selanjutnya. Untuk melakukan metode window shopping ya. Jadi kan anak-anak di sana kreativitasnya terbentuk ya karena mereka menyiapkan bahan presentasi. Komunikasinya juga bisa berkembang karena mereka mempresentasikan hasil kan. Yang berkeliling pun menanyakan. Terus strategi diferensiasinya juga bisa teraplikasi di sana karena untuk visual mereka bisa melihat tulisan dan gambar, untuk auditory mereka bisa mendengar presentasi, dan untuk estetik mereka akan senang karena mereka berkeliling. Jadi menurut saya diferensiasinya bisa. Jadi gaya belajar mereka terpenuhi semuanya, Bu ya. Iya sih. Itu bisa diterapkan selanjutnya. Itu nanti lihat-lihat di itu juga di berbagai praktek baik. Saya belum pernah coba tapi akan dicoba ya. Sepertinya bisa. Karena menarik Bu kalau memang rencananya ada hal baru ya window shopping ini. Kira-kira rencananya untuk melaksanakan metode atau model pembelajaran window shopping ini kapan Bu? Kalau dalam jangka waktu yang Ibu targetkan lah. Oke, paling untuk pertemuan 2 minggu lagi ya, karena kan maksimal di 2 minggu ya. Saya harus mempelajari dulu mempelajari dulu, terus mempersiapkan segala hal dan kemungkinan yang akan terjadi ya. Bagaimana mungkin anak-anak kan untuk membuat presentasi terus harus disampaikan materi terlebih dahulu, kuatkan pemahamannya dulu. Nanti baru mungkin kan sekarang ini kan materi energi ya. Mungkin nanti akan saya bagi bagaimana mereka membuat project untuk energi alternatif seperti itu. Jadi masih fokus ke pembelajaran. Di bagian presentasinya nanti baru kita gunakan yang itu tadi. Yang window shopping. Jadi mereka bisa mengemukakan ide dulu, ide tentang pemanfaatan energi terbarukan atau energi alternatif lah untuk yang mereka senangi, yang mereka ingin angkat. Masing-masing kelompok pasti diberi pasti berbeda ya. Berbeda ya, betul. Silakan mereka buat presentasinya, nanti pas bagian presentasi baru menggunakan model yang window shopping tadi. Window shopping ya. Sekali. Mungkin agak lama juga mungkin karena project ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Jadi masih dalam semester ini ya. Dalam bab energi gitu. Masih bab yang sama. Mungkin di awal November. Ini terakhir Bu untuk percakapan kami. Jadi kira-kira untuk Ibu mewujudkan window shopping ini atau strategi yang akan Ibu laksanakan ini, kira-kira ada tidak orang yang akan Ibu libatkan Ibu? Apa yang bisa berkolaborasi atau untuk Ibu lebih biar tujuan ini tercapai? Ada orang lain tidak yang bisa dilibatkan? Yang akan dilibatkan mungkin sesama teman untuk mata pelajaran IPAS ya. Karena harapannya kan jangan hanya di kelas saya saja yang harapannya kan semua anak bisa mendapatkan dampak dari pembelajaran ini. Harapannya kan jangan hanya fokus di 1 atau 2 kelas saja. Saya pegang ada 1 kelas lagi itu ada Bu Devi dan dia juga mengajar di kelas di kelas TJKT. Mungkin beliau bisa jadi rekan saya untuk berbagi rencana untuk menyusun rencana ini. Kalau misalnya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain tidak bisa, misalnya dengan bahasa Indonesia nih ada materi laporan hasil observasi, bisa dikolaborasikan hasil
pelaksanaan pembelajaran Ibu ini ke siswa? Sepertinya bisa juga gitu. Dengan Bisa, bahasa ya? Indonesia ya. Ya. Bagaimana mereka itu ya nanti. Jadi bentuk laporannya Menyusun nanti laporannya, ya. menyusun Seperti itu. laporannya itu ya. Hmm. Boleh itu dia bukti. Oh gitu ya. Oh ya Bu, itu mungkin dari percakapan ini sudah saya tangkap bahwa pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu secara garis besar atau secara keseluruhan sudah tercapai apa yang Ibu inginkan, seperti itu. Dari tahapan-tahapannya juga sudah tercapai. Setelah itu rencana kedepannya Ibu juga sudah menyampaikan ini ada ide bahwa Ibu akan melaksanakan window shopping ya, seperti itu. Setelah itu kolaborasi dengan guru lain, bahkan Ibu berencanakan untuk melaksanakan kolaborasi dengan mata pelajaran lain nih, guru mata pelajaran lain, seperti itu ya. Terima kasih Bu banyak ya apa dari percakapannya di pasca observasi setelah saya mengamati Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin nih Bu. Itu seperti Bu. Terima kasih Bu Nova. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang selanjutnya saya karena sudah ada Bu Herlika sebagai pengajar praktik, dari percakapan kami tadi Bu di pasca observasi, kira-kira ada umpan balik ya dari Ibu? Silakan Bu, dari Ibu Herlika sebagai pengajar praktik saya. Baik, terima kasih kepada Pak Bobi dan Guru. Luar biasa ya, percakapannya sudah memenuhi apa yang sudah Pak Bobi dapatkan materinya di coaching, bahwa Pak Bobi sudah menerapkan alur yang sudah dipelajari sehingga Pak Bobi bisa begitu lancarnya, sudah begitu menikmati nantinya nih kalau sudah supervisi, sudah bisa menerapkan nanti ke depannya kepada rekan sejawat yang lain, kemudian berbagi dan berdampak kepada guru yang lain. Semoga nanti makin banyak sekolah di SMK Negeri 65 ini untuk mengikuti program gerak sebagai dampak dari keberadaan Pak Bobi. Ya, harapannya seperti itu ya. Jadi harapan apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan di saya secara pribadi sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih banyak Bu Herlika, terima kasih banyak Bu Diana Parina, Ibu Nova ya kami akrabnya. Jadi itulah tadi percakapan dari pra-observasi, hasil dari observasi pembelajaran pasca observasi hasil yang sudah dilaksanakan saya sudah mengamati observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Nova. Saya Bobi Ardiansa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Seluma, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu.